Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safir Nursalika dari kelas 10 ULP 1 absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Maksudnya agama Islam di Indonesia melalui teori-teori berikut, yaitu teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snow Gurgrunj yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah, mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat, yang menggunakan ejaan Persia. Yang keempat, teori China oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Sultan Demak merupakan keturunan China. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan China. Yang kelima, teori maritim oleh N.A. Balad. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi. Menurut N.A. Balad, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Yang kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Kesultanan Samudra Pasai di Samudra pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Demikian terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah, setelah masuk Islam, Meurah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perulak dan Kerajaan Pasel. Yang kedua ada Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga dan bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Batutah. Menurutnya, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam, dan beliau sangat bekerja keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau adalah Sultan Aceh ketiga yang terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Yang keempat ada Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo itu adalah Maulana Malik Ibrahim dari Sunan Gresik, Raden Rahmat dari Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim dari Sunan Bonang, Raden Paku dari Sunan Giri, Syarifuddin dari Sunan Derajat, Raden Masyahid dari Sunan Kalijaga, Ja'far Shadiq dari Sunan Kudus, Raden Umar Said dari Sunan Muria, Syarif Hidayatullah dari Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Sultan Alauddin, nama aslinya adalah Satu Mangak Rangi Deng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyaya bin Abdullah bin Yaya merupakan seorang ulama dari Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya, yaitu Datuk Ri Randang
pada masa pemerintahan Raja Ali Mahkota 1525 sampai 1589, yaitu. Dan yang berikutnya, Sultan Zainal Abidin, beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi diikuti raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Yang keempat, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja meskipun hartanya melimpah. Mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam penyebaran Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad yang kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tak dapat dipungkiri, untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang. Hambatan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam pada masyarakat sudah beragama bukanlah soalan permudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Belajar ilmu agama harus melalui seorang guru yang jalur keilmuannya bersambung sampai Rasulullah SAW. Harus dihindari dari belajar ilmu agama secara otodidak atau melalui media internet tanpa mengkonfirmasi kebenaran dan kesahihan isinya pada para alim ulama, kiai atau ustadz. Jika ini dilakukan maka akan berpotensi tersesat dan menyesatkan. Yang keempat, produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri. Hingga saat ini, karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. Nilai manfaat dari karya tersebut diperoleh dengan cara membaca dan mempelajarinya, sehingga menambah wawasan dan khasanah keagamaan. Budaya literasi yang diperhatikan oleh para ulama harus dijadikan inspirasi oleh umat Islam. Membaca dan menulis merupakan dua aktivitas dasar dalam menetapkan budaya literasi di era revolusi industri 4.1 saat ini. Hal ini dikarenakan kreativitas dan inovasi teknologi modern sangat penting untuk menopang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima ada sabar. Ujian dan cobaan dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmahnya adalah adanya ujian tersebut merupakan dapat diketahui tingkat keimanan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapakah di antara hamba-hambanya yang terbaik amal-amalnya. Yaitu selanjutnya menghargai perbedaan. Menyatakan tidak ada paksaan dan beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan, dan tidak merendahkan, meremehkan agama dan kepercayaan orang lain. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya lokal. Sikap toleran akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis antar sesama warga. Sifat saling menghargai perbedaan dapat ditumbuhkan dengan saling mengenal antar umat beragama, ras, suku, dan golongan. Selanjutnya ada berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya.
Pada hakikat Islam, menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai, dakwah dilakukan secara damai, penuh rasa hormat terhadap perbedaan dan rasa kemanusiaan. Berikut penjelasan bab 5 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.